Tuhan, sore hari ini kami berdiri di tempat ini, kami menghormati Engkau di tempat ini. Mata kami tertuju kepada Engkau, fokus kami, seluruh perhatian kami tujukan kepadamu. Sore hari ini Tuhan, kami buat hati kami untuk tunduk kepada Tuhan. Sore hari ini kami datang akui kebutuhan kami akan suara Tuhan buat hidup kami. Kami hidup bukan cuma dari roti yang kami makan, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itu sebabnya berikan kami firman rema Tuhan sore hari ini. Firman yang keluar langsung dari mulut Tuhan. Perkataan yang berbicara ke dalam hidup kami, yang akan mengubah cara pandang kami. Perkataan yang keluar atas hidup kami, yang akan memberikan satu jalur yang baru, satu masa depan yang baru buat hidup kami. Tuhan, aku berdoa di tempat ini, ada orang-orang di tempat ini yang begitu menangkap pesan ini, sampai-sampai jalur hidup mereka diubahkan ke satu arah yang baru, yang dimana Tuhan mau untuk mereka capai dalam hidup mereka. Ini doaku Tuhan lewat pesan ini, ada panggilan yang Tuhan punya buat hidup mereka yang kelak akan digenapi. Sore hari ini Tuhan, kami buka hati kami selebar-lebarnya, nyatakan isi hatimu, kami mau mendengar, kami siap menerimanya Tuhan sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk saudara. Shalom, selamat sore. Bagaimana kabar saudara sore ini? Senang sekali sore ini sekali lagi saya bisa datang ke tempat ini. Saya udah gak tahu sudah keberapa kalinya saya datang, terlalu sering mungkin. Saking seringnya saya kadang bingung mau khotbahkan apa, karena lupa yang mana yang sudah khotbahkan, mana yang belum. Tadinya ketika saya datang, saya khotbah dari yang English Service. Tadinya rencananya saya mau khotbahkan dua pesan yang berbeda dari apa yang saya bagikan tadi dengan yang ini. Tapi kemudian sesudah saya khotbahkan pesan tadi, ada permintaan ini untuk saya bagikan pesan yang sama dengan yang saya bagikan di English Service. Jadi kalau di English Service tadi saya lihat beberapa muka tuh saudara sudah datang. Saya minta maaf karena saya akan bawakan pesan yang sama, karena saya diminta untuk itu. Tapi juga mudah-mudahan ketika pesan ini dibagikan untuk yang kedua kalinya buat yang tadi sudah dengar, sifatnya bukan membosankan tapi justru menambahkan kepada apa yang saudara sudah ngerti. Tentu saja dinamikanya akan beda sekali ketika saya harus khotbahkan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Jadi saya sendiri berharap ada sesuatu yang berbeda yang saudara juga akan tangkap untuk yang dengar sudah yang kedua kalinya. Anggaplah ini bonus buat saudara, dapat pewahyuan yang ditambahkan atas saudara. Amin. Sore hari ini pesan yang saya mau bagikan, saya kasih judul begini. When destiny comes knocking at your door. Ketika destiny atau panggilan datang menghampiri, mengetuk pintu hidup saudara. Ketika destiny atau panggilan datang menghampiri saudara dan mengetuk pintu hidup saudara. Mungkin pesannya agak terkesan, judulnya agak terkesan, sedikit berat. Tapi nanti kita akan masuk ke pesannya untuk buat saudara ngerti apa yang saya mau bagikan. Kadang-kadang khotbah ini saya kasih judul yang lain. Judul yang mungkin lebih simple kedengarannya. Kadang-kadang khotbah ini saya kasih judul begini, Don't die a tragic death. Jangan mati dalam satu kematian yang tragis. Atau jangan mati dalam satu kematian yang prematur. Saudara ngerti kematian yang prematur? Kematian yang prematur begini, kematian sebelum waktunya. Kadang-kadang kita temukan satu orang, kita tahu dia masih muda, kita tahu dia masih sehat, dia masih fit, semuanya baik-baik. Tapi tiba-tiba di menit berikutnya, detik berikutnya kita dengar, dia sudah dipanggil Tuhan. Kita bilang, waduh kok cepat sekali. Kok kayaknya belum saatnya. Kematian yang prematur itu istilahnya. Don't die a tragic death. Saya mau undang saudara sama-sama buka Alkitab saudara. Ke Matius pasal 21. Saya mau kita sama-sama jumpai cerita ini. Yang darinya kita akan belajar sama-sama. Matius pasal 21. Kita akan lihat dua ayat ini saja sore hari ini. Ayat 18 dan ayat 19. Matius 21 ayat 18 dan ayat 19. Cerita yang kebanyakan kita familiar dengan cerita ini. Tapi hari ini, sore ini saya mau ajak kita untuk menghampiri cerita ini dari cara pandang, dari perspektif yang berbeda sama sekali. Oke? Matius 21 ayat 18 dan 19 saya akan bacakan. Alkitab berkata gini, pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain dari daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Kebanyakan dari kita sudah pernah dengar cerita atau bahkan khotbah atau bahkan pengajaran yang diambil dari ayat-ayat ini. Satu kali saya menghampiri cerita ini dan saya mulai lakukan sedikit perenungan.
Kebanyakan dari versi khotbah atau pengajaran yang kita terima, yang diambil dari cerita ini biasanya punya pesan begini. Saudara-saudara, hati-hati, ada kuasa di dalam perkataan kita, benar? Karena di sini contohkan, Yesus dia berkata, mulai hari ini kamu gak akan berbuah lagi selamanya. Dan Alkitab bilang gini, seketika itu juga pohon itu langsung mati. Kemudian kita mulai diajarkan, ada kuasa di dalam perkataan kita, ada kuasa di dalam ucapan kita. Jadi hati-hati. Jangan sampai ngutukin anak, jangan sampai bilang anak kamu bodoh, kamu gak akan sukses, kamu ini gak ada gunanya. Hati-hati karena ada kuasa di dalam perkataan kita. Itu satu versi yang seringkali kita dengar, yang seringkali kita terima dari cerita ini. Saya gak bilang versi itu salah, itu memang benar, ada kuasa di dalam perkataan kita. Tapi suatu hari saya lagi buat perenungan terhadap cerita ini. Apakah yang terdapat di dalam cerita ini sekedar itu saja? Bahwa Yesus berusaha mendemonstrasikan ada kuasa di dalam perkataan. Bahkan ketika saya mulai renungkan, saya mulai munculkan beberapa kesimpulan yang agak mengganggu saya. Salah satu kesimpulannya adalah begini, kalau cuma itu yang Yesus berusaha untuk ajarkan, ada kuasa di dalam perkataan kita, saya mulai berpikir begini, kesian juga itu pohon. Kenapa? Karena pohon itu sekedar dijadikan korban demonstrasinya Yesus, benar? Karena dia mau demonstrasikan sesuatu, butuh korban. Butuh alat peraga, dan tragisnya dan kesiannya ini pohon harus dikutuk mati. Jadi saya mulai renungkan dan mulai bertanya ulang. Apakah cuma itu yang ada di dalam cerita ini? Satu demonstrasi kuasa perkataan yang menyebabkan pohon ara ini mati dengan sia-sia. Well, ketika saya mulai renungkan, saya mulai mendapatkan beberapa hal yang lain. Yang saya mau bilang ini, hari ini saya mau ajak kita sama-sama belajar, bukan dari perspektif itu, dari perspektif Yesus punya perkataan yang punya kuasa, sama seperti saya percaya kita punya perkataan yang punya kuasa. Tapi hari ini yang saya mau ajak kita belajar begini, saya mau ajak kita belajar dari perspektif yang lain, dari cara pandang yang lain. Bukan tentang Yesus yang berkata-kata, tapi saya justru mau ajak kita belajar dari pohon aranya. Dari pohon aranya. Karena saya percaya ada sesuatu yang kita bisa belajar dari pohon aranya sendiri. Hari itu kita tahu, tadi saya udah bilang, hari itu kita tahu pohon ara ini harus mengalami satu kematian yang tragis. Satu kematian yang bahkan bisa dibilang sebelum waktunya. Sebelum hari itu, pohon ara ini tercatat berdiri dengan tegar, berdiri dengan kuat, berdiri dengan besarnya. Dia gak harus mati hari itu. Tapi kemudian ada sesuatu yang terjadi hari itu. Ada sesuatu yang menjadi pemicu hari itu, yang menyebabkan pohon ara ini harus mati tiba-tiba. Yang saya bilang tadi, kematian yang prematur. Kematian yang belum waktunya. Ada sesuatu yang terjadi hari itu, yang saya mau ajak kita sama-sama belajar, supaya kita pun gak ngalamin yang pohon ara ini alamin. Supaya kita pun gak ngalami kematian yang tragis. Supaya kita pun gak ngalami yang saya sebut kematian yang prematur. Pertanyaannya balik lagi. Apa yang menyebabkan pohon ara itu mati? Tadi saya sudah eliminir kemungkinan yang pertama. Saya bilang, apa mungkin itu pohon ara cuma dijadikan korban demonstrasi Yesus? Beberapa kita mulai berpikir, kayaknya bukan begitu. Kesian banget itu pohon jadi korban. Cuma gara-gara Yesus mau demonstrasikan sesuatu. Atau bahkan bahasa kasarnya, cuma Yesus mau show off gitu. Cuma Yesus mau pamer gitu. Itu pohon harus mati, kesian amat. Kayaknya bukan itu alasan kenapa pohon itu mati. Tapi mulai pikir lagi, kenapa pohon itu harus mati? Apa alasan lainnya? Beberapa mulai berpikir, kenapa ya itu pohon harus mati? Kenapa itu pohon harus mati? Well, ada alternatif yang lain. Saya mulai telah cerita ini, mulai berusaha gali cerita ini. Saya mau saudara ikutin sama-sama. Alkitab bilang begini, pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, beberapa kita yang lebih kritis, ketika baca Alkitab harusnya mulai munculkan banyak pertanyaan. Atau minimal pertanyaan-pertanyaan ini akan bawa kita masuk di dalam konteks ceritanya. Mungkin beberapa kita mulai tanya, pagi-pagi balik ke kota, memang dia dari mana sebelumnya? Well, itu yang saya lakukan minimal kalau saya baca Alkitab, untuk saya mendapatkan konteks ceritanya. Kalau saudara bertanyakan pertanyaan itu, saudara akan mendapatkan gambaran yang menarik. Persis satu hari sebelum itu, Yesus masih ada di kota. Kota yang kita kenal sebagai kota Yerusalem. Bapak tahu dari mana? Ya baca aja ayat-ayat sebelum itu, gampang. Jadi Yesus baru aja di Yerusalem satu hari sebelumnya, ngapain di situ? Well, satu hari persis sebelum itu, ada satu insiden lain yang kebanyakan orang Kristen kenal. Ada apa itu Pak? Baru persis satu hari sebelumnya, Yesus melakukan begini. Dia menjungkir balikan meja penukar uang di bait Allah. Kita semua kenal insiden itu. Yesus bahkan bilang di situ, rumahku harusnya dikenal sebagai rumah doa, kamu malah jadikan tempat jual beli. Kamu jadikan meja penukar uang. Yesus begitu marah dengan keadaan rumahnya,
sampai-sampai dia jungkir balikan meja. Saya sering bercanda, suruh sebut gini, Yesus persis 1 hari sebelum itu baru lakukan satu pelayanan yang udah jarang sekarang dimiliki oleh banyak orang. Orang bilang kita mau pelayanan kayak Yesus, ngajar, khotbah, nubuat. Tapi Yesus punya pelayanan 1 hari ini pelayanan unik. Namanya pelayanan menjungkir balikan meja. Kadang-kadang saya berpikir hari-hari ini kita butuh hamba-hamba Tuhan yang muncul, yang punya pelayanan yang serupa. Pelayanan menjungkir balikan gereja. Terutama ngelihat keadaan gereja-gereja hari-hari ini, kayaknya ada meja-meja yang perlu jungkir balikan lagi. Banyak gereja udah jadi begitu nyamannya, banyak gereja udah jadi begitu mapannya, bahkan maaf, banyak gereja dibangun, isinya udah gak lebih dari sekedar corporation, gak lebih dari perusahaan. Hitungannya untung rugi, modal, balik modal, dan segala macam. Persis dengan keadaan hari itu, mereka cari duit di situ. Mungkin pelayanan kayak gini perlu muncul lagi. Saya dari waktu ke waktu lakukan pelayanan ini, dan kadang ditolak, kadang diusir, kadang di blacklist, tapi ya udah Yesus pun lakukan. Itu bukan pesannya. Tapi intinya hari itu dia baru selesai menjungkir balikan meja. Dan kalau saudara baca ceritanya, Alkitab bilang gini. Kemudian sesudah itu dia memutuskan untuk pergi ke luar kota untuk bermalam di situ. Nah tentu saja kalau besok paginya aja dia udah balik. Maka asumsi kita begini. Dia pasti pergi ke luar kota tapi jaraknya gak terlalu jauh. Sebutlah begini. Seperjalanan jalan kaki. Jadi kalau bayangin jalan keluar kota, jangan langsung bayangin Jakarta Surabaya gitu. Gak bisa, terlalu jauh. Di zaman itu mereka belum punya pesawat, zaman itu mereka bahkan belum punya mobil, jadi kita bisa berasumsi paling mereka naik kendaraan itu gerobak, kuda, keledai, atau bahkan jalan kaki. Tapi ini satu kota yang dekat dengan tempat itu. Mereka cuma seperjalanan kaki ke situ. Dan mereka memutuskan untuk bermalam di situ. Nah ceritanya baru muncul di sini. Di pagi-pagi hari, Yesus memutuskan untuk kembali ke kota. Ke kota mana? Ya ke kota kemarinnya, Yerusalem. Dia memutuskan untuk kembali ke kota. Dan kemudian Alkitab bilang ini, di dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Coba kita berusaha masuk ke konteksnya, ini gampang dimengerti. Mungkin saking paginya dia memutuskan balik ke kota, mungkin tempat di mana dia nginep belum siapin sarapan, mungkin warung belum buka, mungkin restoran belum ada. Saking paginya dia jalan dulu. Tapi lihat ini, di tengah-tengah perjalanan perutnya mulai keroncongan. Di tengah-tengah perjalanan perutnya mulai ngerasa lapar. Saya berusaha untuk ilustrasikan ini di dalam gambaran yang mungkin kita lebih familiar. Katakanlah saudara kerja di Jakarta, satu hari ini saudara kerja keras luar biasa, saudara mulai stres, banyak tekanan, banyak kegiatan yang bikin saudara mulai penat hari itu. Dan saking sibuknya saudara, mungkin saudara putuskan gini, udah deh, gini deh, ntar malam saya mau refreshing, saya nginep aja di puncak, minimal hirup udara segar. Gambarannya begitu. Puncak dekat, cuma seperjalanan mobil 1 jam, 1 jam setengah udah sampai. Malamnya saudara putuskan untuk jalan ke puncak. Tapi kemudian saudara juga sadar, besok pagi-pagi saudara segera balik ke Jakarta karena ada aktivitas lain. Nah kita bilang, pagi-pagi hari dalam perjalanan kembali ke kota, saudara pagi-pagi benar balik ke kota, di hotel belum siapin breakfast. Saudara jalan aja dulu karena memang harus sampai di Jakarta dengan cepat. Dan perhatikan ini, di tengah-tengah perjalanan perut ini mulai bunyi. Di tengah-tengah perjalanan rasa lapar mulai muncul. Apa yang saudara cari kalau saudara lapar di tengah jalan? Hah? Ya makanan. Kalau saudara lewat tol, saudara akan cari rest area, benar? Tempat peristirahatan di tol. Itu yang Alkitab bilang begini. Alkitab bilang, di dekat jalan, ia melihat ada pohon ara, lalu pergi ke situ. Itu gambarannya kayak saudara balik dari puncak ke Jakarta, lihat ada rest area. Wah, ada rest area nih, boleh juga cari makan. Bukan cuma itu, Alkitab bilang gini, di dekat jalan dia lihat ada pohon ara, lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja. Dia nggak dapat apa-apa di pohon itu selain daun-daun saja. Saya mau saudara perhatikan sesuatu yang menarik di sini. Kadang-kadang kita baca Alkitab, saking kita nggak berpikir, nggak kritis, nggak berusaha dalamin, kita lewatin gitu aja, ada begitu banyak fakta menarik ini kita lewatkan. Alkitab bilang gini, waktu dia menghampiri pohon ara ini, dia lihat nggak ada buahnya, nggak ada apa-apa. Cuman ada daun-daun saja. Apa pentingnya ada kata daun-daun saja? Saya mau kasih sedikit saudara pengetahuan perkebunan pohon ara. Ini sedikit pengetahuan. Apa itu? Pohon ara ini hukumnya. Persis setiap kali sebelum pohon ara ini dipanen atau punya buah yang lebat, pasti yang nomor satu muncul adalah daun. Dengan kata lain, setiap kali kalau pohon ara mulai punya banyak daun, orang dari jauh udah bisa lihat, ini waktunya pohon itu berbuah. Nangkap ya? Kenapa kata daun-daun itu ditempatkan di sini? Itu pentingnya. Karena Yesus dari kejauhan lihat, yang dia lihat bukan buahnya, buahnya kecil. Yang dia bisa lihat apanya?
daunnya. Tapi ketika dia lihat daun, wow, daunnya banyak. Secara nggak langsung, pohon itu berusaha ngomong sama Yesus, buahku banyak. Kenapa? Karena banyak daunnya. Jadi daun sama dengan buah. Kalau ada daun harus ada buah. Itu pentingnya. Balik lagi ke ilustrasi, saudara ada di rest area. Di tengah-tengah perjalanan ke Jakarta, saudara ngerasa lapar. Wah, ada rest area. Tiba-tiba saudara lihat, wah ada McDonald. Tulis besar-besar tandanya, buka. Buka, bukan tutup. Benar? Saudara datang. Karena buka, saudara datang. Sampai di depan counter, saudara bilang begini, saya pesan hamburger, habis pak. Saya pesan cheeseburger, nggak ada pak. Saya pesan kentang, nggak ada juga pak. Adanya apa? Nggak ada pak. Marah nggak kira-kira? Loh, katanya buka. Kok semua nggak ada, benar? Dengar. Pohon ara ini punya banyak daun. Dengan kata lain dari jauh bilang, dari jauh tuh pesannya mengundang. Saya punya banyak daun, artinya saya punya banyak buah. Kalau nggak ada daunnya, saya kasih tahu, Yesus nggak bakal datangin itu pohon. Kalau nggak ada daunnya, artinya nggak ada buahnya otomatis. Tapi ada daun banyak, artinya harusnya banyak buah. Tapi ketika dia datengin, loh, kok daun doang, nggak ada buahnya. Itu yang kemudian sesudah itu bikin Yesus, dia kutuk pohon ara itu. Gambarannya kayak restoran ngakunya buka, tapi nggak ada yang dia jual. Semuanya habis. Lo kenapa buka gitu kan? Itu yang terjadi. Ketika saya mulai renungkan dengan cara yang berbeda kayak gini, saya muncul alternatif yang kedua. Apa pohon ara itu mati? Gara-gara Yesus bete. Saya nggak tahu saudara ngerti bahasa itu nggak? Gara-gara Yesus bete. Bete itu apa? Terjemahan. Bad tempered gitu ya. Bete, bad tempered. Dia marah gitu kan. Gue udah lapar-lapar, you bilang buka. Tapi waktu datang pesan semua nggak ada. Udahlah you tutup aja, nggak pernah buka lagi. Kan gambarannya gitu. Saya mulai renungkan, saya pikir apa iya? Alasan pohon ara ini harus mati. Tadi yang pertama kita bilang bukan. Dia bukan jadi sekedar jadi korban demonstrasi kuasa perkataan. Tapi saya mulai pikirkan alternatif yang kedua. Apa ini nih yang terjadi? Yesus saking betenya dia keluarin kutuk, bikin pohon ara itu mati. Tapi kemudian yang kedua pun, saya yakin kesimpulan saudara sama dengan saya. Kayaknya gak mungkin Yesus lakukan itu, benar? Yesus dia bisa kuasain diri. Dia gak mungkin lepas kontrol, sampai-sampai saking marahnya dia kutuk, cuman gara-gara gak dapat makan. Saya mulai berpikir kayaknya juga bukan yang kedua. Kalau gitu balik lagi pertanyaannya. Ada cerita tentang pohon ara yang harus mati dalam kematian yang tragis, dalam kematian yang prematur. Tapi masalahnya begini, sampai titik ini kita sama-sama belum ketemu penyebabnya. Kenapa dia harus mati tragis? Dia bukan cuma korban demonstrasi Yesus, dia juga bukan cuma korban BT-nya Yesus karena gak dapat makan. Kalau gitu apa alasannya pohon ara ini harus mati? Kenapa? Karena kalau kita bisa temukan alasannya, kita bisa hindarin alasan itu untuk terjadi dalam hidup kita. Pertanyaannya, kenapa pohon ara itu harus mati? Saya kasih alternatif jawaban buat saudara. Coba pikirkan ini. Ketika Yesus melihat pohon ara tersebut, tidak bisa menghasilkan apa yang pohon ara tersebut seharusnya hasilkan. Maka di mata Yesus, di mata Tuhan yang menciptakan pohon ara ini, di mata Sang Pencipta, dia menilai nggak ada alasan lagi untuk pohon ara ini berdiri lebih lama. Masuk akal nggak? Ketika tujuan atau ketika alasan kenapa pohon ara ini berdiri, itu nggak bisa dipenuhi oleh pohon ara itu. Maka di mata Sang Pencipta, nggak ada alasan untuk pohon ara itu harus tinggal lebih lama. Masuk akal nggak? Saya kasih ilustrasi ya buat saudara. Waduh, ini jauh nih. Pak, boleh tolong saya angkatin kursi? Saya boleh angkat kursi ke atas ya? Ya kalau nggak boleh pun udah terlanjur saya angkat. Saya mau kasih ilustrasi yang visual yang saudara bisa lihat ini. Kursi ini diciptakan oleh penciptanya karena ada tujuannya, benar? Benar? Saya tanya sama saudara, kira-kira yang bikin kursi ini tujuannya apa? Buat apa ini kursi? Untuk dipakai duduk. Tapi saya tanya sama saudara, kalau kemudian kursi ini begini, rusak. Mau kakinya patah, mau senderannya patah, pokoknya rusak dan gak bisa diperbaiki. Saya tanya sama saudara, apa yang saudara lakukan dengan kursi ini? Buang adalah satu-satunya hal yang logis yang saudara lakukan terhadap kursi ini. Pertanyaan saya, kenapa saudara buang? Jawabannya simple. Ketika alasan eksistensi kursi ini udah gak bisa lagi dipenuhi. Ketika tujuan yang harusnya kursi ini capai gak bisa lagi dicapai. Maka gak ada alasan untuk kursi ini dipertahankan lebih lama. Masuk akal? Ketika Tuhan menciptakan pohon ara itu. Pohon ara itu diciptakan Tuhan di situ.
bukan cuma untuk jadi pajangan. Pohon ara itu diciptakan di situ, bukan cuma untuk menuhin tempat. Pohon ara itu diciptakan di situ karena tujuan yang spesifik yang dia harus perform, yang dia harus deliver, yang dia harus hasilkan. Dan ketika alasan kenapa dia diciptakan nggak bisa dia berikan, maka di mata Sang Pencipta nggak ada alasan untuk pohon itu berdiri lebih lama. Masuk akal? Hubungannya dengan kita apa? Saya kasih lihat hubungannya dengan kita. Tahukah saudara? Kalau pohon ara aja Tuhan ciptakan dengan tujuan. Tahukah saudara? Bahwa setiap saudara diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan yang spesifik. Ada tujuan yang dimana Tuhan expect setiap kita perform lewat hidup kita. Ada sesuatu yang Tuhan expect untuk kita produksi lewat hidup kita. Dan kalau hal tersebut yang Tuhan harapkan hidup kita produksi, hidup kita berikan, hidup kita kasih, nggak bisa kita kasih, gimana kalau? Itu pertanyaan saya. Gimana kalau Tuhan menganggap nggak ada alasan untuk hidup kita hidup lebih lama? Bahaya enggak? Wow. Cerita kematian pohon ara harusnya jadi peringatan yang serius buat kita mulai memandang hidup kita. Ternyata kita hidup di dunia ini karena Tuhan harapkan sesuatu dari kita untuk kita perform, untuk kita produksi, untuk kita hasilkan, untuk kita buat, untuk kita lakukan. Dan kalau alasan tersebut yang jadi alasan Tuhan menciptakan kita, Tuhan gak bisa lagi temukan. Tuhan bisa bilang, udahlah gini deh, pulang aja ke rumah. Balik ke surga. Saya gak bilang saudara gak masuk surga, saudara udah percaya Yesus masuk surga. Tapi kemudian yang terjadi, saudara mati prematur. Saudara pulang ke surga sebelum waktunya. Kenapa? Karena Tuhan gak bisa menemukan alasan kenapa saudara harus tinggal di bumi ini lebih lama. Tadi saya ngomong, pohon ara itu berdiri di situ bukan untuk jadi pajangan. Tahukah saudara? Saudara ada di bumi bukan cuma untuk jadi pajangan. Saya bilang tadi pohon ara itu eksis di situ, bukan cuma untuk menu-menuhin tempat. Tahukah saudara? Saudara diciptakan Tuhan bukan untuk sekedar menu-menuhin gereja tiap minggu. Ada alasan yang lebih tinggi, ada alasan yang lebih penting, yang Tuhan expect, yang Tuhan harapkan untuk hidup saudara bisa hasilkan. Dan ketika alasan itu Tuhan gak bisa temukan, bahaya. Tuhan bisa nilainya begini, waduh, saya ciptakan kamu untuk itu. Tapi justru yang itunya yang kamu gak kasih. Buat apa tinggal lebih lama, balik ke surga. Hari ini saya mau ajak kita belajar dari pohon ara ini. Supaya kita gak ngalamin hal yang sama. Gimana caranya supaya saya gak meleset dari destiny saya. Gimana caranya supaya saya gak miss dari panggilan hidup saya. Gimana caranya supaya ketika Tuhan menghampiri saya, dia bisa temukan hal tersebut yang dia harapkan saya hasilkan lewat hidup saya. Ketika yang bikin kursi ini ceritanya inspeksi. Ini kursi yang gua buat masih bisa didudukin gak? Oh masih, bagus. Terus perform, karena kamu memang diciptakan untuk itu. Tapi ketika yang bikin kursi inspeksi, didudukin dia jatuh. Waduh, udah waktunya dibuang. Itu yang terjadi dengan pohon ara itu. Saya harap sejauh ini ngerti. Saya mau ajak kita sekarang belajar dari pohon ara itu. Supaya kita gak ngalamin kesalahan yang sama. Supaya kita gak mati kematian yang tragis. Dan supaya kita gak mati prematur. Gimana caranya supaya saya bisa fulfill my destiny in life. Saya bisa menggenapi destiny hidup saya, tujuan hidup saya. Gimana caranya? Ada beberapa hal yang saya mau kita belajar dari pohon ini. Alkitab bilang gini yang pertama. Di pagi-pagi hari, dalam perjalanan Yesus kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Perhatikan ini poin yang pertama yang kita perlu belajar dari pohon ara itu. Alkitab bilang begini, di dekat jalan, ia melihat pohon ara itu. Di mana? Di mana? Di dekat jalan, ia melihat pohon ara itu. Ini pelajaran yang pertama yang kita semua perlu belajar tentang destiny. Kalau saudara mulai concern, kalau gitu Pak saya harus berikan yang Tuhan harapkan dari saya dong. Ya, ini pelajaran pertama yang saudara harus belajar. Alkitab bilang di dekat jalan ia melihat pohon ara itu. Yang pertama, tahu gak saudara? Bahwa Tuhan tempatkan pohon ara tersebut di tempat di mana Tuhan mau pohon ara itu ada. Bukan di tempat lain. Tuhan di dalam kuasanya, di dalam kemampuannya, Tuhan bisa saja memilih untuk tanam pohon ara itu di belakang jalan, di kejauhan jalan, di Jakarta, di Singapura. Tuhan bisa taruh pohon ara itu dimanapun Tuhan mau, benar? Tapi Alkitab spesifik bilang gini, di dekat jalan pohon ara itu berdiri di situ. Tahu gak saudara, ini pelajaran pertama yang saudara perlu ngerti tentang panggilan. Tahu gak saudara, bahwa Tuhan tempatkan saudara di tempat di mana Tuhan mau saudara berada. Itu yang pertama yang saudara perlu belajar kalau saudara mau cari tahu apa panggilan hidup saudara. Bahwa Tuhan tempatkan saudara spesifik di tempat di mana Dia mau tempatkan saudara.
Saya mau ajak saudara berpikir sebentar. Saya tanya sama saudara. Kalau Tuhan mau, itu kata kuncinya. Kalau Tuhan mau, bisa nggak Tuhan buat saudara lahir di Singapura? Bisa? Bisa nggak Tuhan buat saudara lahir di Amerika? Bisa? Bisa nggak Tuhan buat saudara lahir di bulan? Bisa? Kenapa nggak bisa? Kalau Tuhan mau apa aja bisa, benar? Tapi dengar baik-baik, ini yang saudara perlu ngerti. Kalau faktanya adalah saudara lahir di Indonesia, begini, nggak kebetulan saudara lahir di bangsa ini. Terlalu banyak orang hidup berpikir begini, kenapa saya harus jadi orang Indonesia? Kenapa saya harus lahir dari kota yang kecil? Kenapa saya harus hidup di tengah-tengah bangsa yang membeda-bedakan ras? Kenapa saya harus hidup di tengah-tengah bangsa yang isinya banyak kekacauan? Kenapa saya harus hidup di tengah-tengah? Pertanyaan tentang kenapa saya harus ada di tempat ini? Itu muncul oleh banyak orang. Makanya yang pertama yang saudara perlu ngerti kalau saudara mau temukan panggilan hidup saudara lagi nih. Tuhan tempatkan saudara di tempat di mana Tuhan mau saudara berada. Dengan kata lain, dengerin baik-baik. Hanya sesudah saudara bisa menerima fakta tersebut. Saudara tanya kenapa saya harus jadi orang Indonesia? Kenapa saya harus tinggal di Jakarta? Kenapa? Tapi kalau saudara dengar faktanya. Tuhan yang taruh saudara di situ. Tuhan yang tempatkan saudara di situ. Kenapa? Karena kalau saudara nggak di situ. Kalau pohon ara ini ada di tempat yang lain. Hari itu Yesus itu lewat, pohon ara ini gak akan ketemu Yesus. Kalau saudara ada di semua tempat yang lain, panggilan yang Tuhan punya buat hidup saudara, saudara gak akan pernah jumpai dalam hidup saudara. Hanya sesudah saudara bisa terima kenyataan. Saudara gak lagi tanya, kenapa saya harus jadi orang Indonesia? Kenapa saya harus tinggal di Jakarta? Tapi mulai belajar terima begini, memang Tuhan yang taruh saya di bangsa ini. Memang Tuhan yang buat saya tinggal di kota ini. Hanya sesudah saudara bisa terima fakta tersebut, dengar ini, baru pertanyaannya berubah. Bukan lagi saudara mempertanyakan eksistensi saudara, tapi saudara mulai mempertanyakan pertanyaan yang baru. Kalau memang Tuhan yang sengaja taruh saya di Indonesia, kalau memang Tuhan yang buat saya lahir di Jakarta atau dimanapun tempat kelahiran saudara, baru saudara mulai tanya begini, kenapa Tuhan lakukan itu? Kenapa saya harus tinggal di bangsa ini? Kenapa saya harus hidup di Jakarta? Kenapa? Pertanyaannya jadi berubah. Pertanyaan yang sifatnya bukan penyangkalan, kenapa saya harus jadi orang Indonesia? Kenapa saya harus tinggal di... Kenapa saya nggak jadi orang Singapura aja? Kenapa saya nggak jadi orang Amerika? No. Sesudah saudara bisa terima kenyataannya. Bahwa Tuhan yang tempatkan saudara di tempat di mana Tuhan mau saudara berada, baru saudara bisa mulai pertanyakan pertanyaan yang benar. Kalau memang Tuhan yang lakukan, kenapa Tuhan lakukan itu? Buat apa saya ada di bangsa ini? Saudara bukannya mempertanyakan keberadaan saudara, sebaliknya, saudara justru mulai mempertanyakan alasan di balik keberadaan saudara. Beda. Bisa lihat itu? Pelajaran tentang destiny harus dimulai dari sini. Bahwa Tuhan tempatkan saudara di tempat di mana Tuhan mau saudara berada. Bukan cuma fakta kelahiran saudara, tapi fakta ketika saudara bertumbuh besar. Mungkin saudara tadinya tinggal di Singapura, tapi sekarang saudara hidup di Indonesia. Fakta bahwa sekarang saudara di sini, dengar bahkan saya bisa ngomong gini, sore hari ini. Saudara sebenarnya bisa saja memilih untuk ada di semua tempat lain di kota Jakarta, benar? Saudara bisa ada di PI, saudara bisa ada di Plaza Indonesia, saudara bisa ada di Plaza Senayan, saudara bisa ada di Pondok Indah Mall, saudara bisa ada dimanapun hari ini di Jakarta. Tapi dengar ini baik-baik, saudara ada di tempat ini sore hari ini bertemu dengan saya, nggak kebetulan karena Tuhan tempatkan saudara di sini. Apa yang orang sering lihat sebagai kebetulan, Tuhan panggil itu divine order, tatanan ilahi. Artinya gini, nggak ada yang kebetulan buat Tuhan. Orang bilang, kebetulan aja Pak saya ikut suami. Kebetulan aja Pak orang tua saya orang Jombang. Kebetulan. Semua yang kita lihat sebagai kebetulan, Tuhan sudah rancangkan dari awal bahwa memang kamu harus ada di situ. Sesudah kamu bisa terima kenyataan gini, baru kamu mulai pertanyakan pertanyaan yang benar. Kenapa saya harus lahir di sini? Buat apa saya tinggal di bangsa ini? Baru kita mulai mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang benar. Bahkan lihat ini baik-baik, bukan cuma perihal kelahiran saudara. Kebenaran ini saudara bisa tarik seluas negara di mana saudara tinggal. Saya tambahkan fakta ini. Tahukah saudara kata destiny? Destiny, panggilan atau tujuan. Destiny, itu adalah akar kata dari kata lain yaitu kata begini, destination. Benar ya? Destiny dan destination. Artinya apa? Dengar ini baik-baik. Destiny saudara selalu terhubung dengan nation di mana saudara harus berada. Makanya destination. Destiny saudara, your destiny is always linked to a nation where you are supposed to be in. Panggilan saudara, destiny saudara selalu terhubung dengan bangsa di mana saudara seharusnya berada. Makanya pilihan tentang di mana saudara hidup dan tinggal penting. Saya buktikan dari Alkitab. Saudara bisa lakukan penelitian ini tentang seluruh tokoh yang ada di Alkitab. Semua orang yang Tuhan panggil dan pakai hidupnya. Seluruh panggilan mereka selalu terhubung dengan area geografis yang spesifik. Contoh,
Tuhan panggil Yusuf untuk apa? Mesir. Tuhan panggil Daniel di mana? Babel. Tuhan panggil setiap orang-orang ini untuk satu area yang spesifik. Perhatikan ini, bahkan Abraham. Satu kali Tuhan datangin Abraham, Tuhan bilang begini, Abraham, keluar dari kota kamu. Keluar dari keluarga kamu. Keluar dari bangsa kamu. Keluar dari bisnis dan sanak saudara kamu. Ke tempat yang akan aku tunjukkan kepada kamu. Pertanyaannya gini, pentingnya apa tempat itu? Penting. Kenapa? Karena panggilan kita selalu terhubung dengan tempat di mana kita seharusnya berada. Dan perhatikan ini. Hanya sesudah, baru sesudah Abraham pindah, baru Tuhan ngomong. Di tempat yang baru Tuhan ngomong gini, inilah janjiku buat kamu. Keturunanmu akan seperti ini, keturunanmu akan seperti itu. Tuhan baru reveal, dia punya destiny, dia punya prophetic inheritance. Di mana? Hanya di tempat di mana Abraham seharusnya berada. Cerita tentang anaknya Abraham, Ishak, bertolak belakang sama sekali. Ishak tinggal di tempat yang baru ini, bertumbuh besar di situ. Dan kita bilang gini, kelaparan melanda wilayah itu. Dan sebagai respon yang natural, mereka putuskan begini deh. Karena ada kelaparan, mari kita mengungsi sebentar. Saudara tahu Tuhan ngomong apa? Jangan kamu mengungsi ke tempat ini. Kenapa? Karena di situ kamu akan miss dari destiny kamu. Kamu harus tetap tinggal di situ. Panggilan hidup setiap kita selalu terhubung dengan kota, dengan tempat di mana kita seharusnya berada. Ketika kita mendislokasi, kita pindahkan diri kita. Pada dasarnya gini, kita lagi mendiskualifikasi diri kita dari panggilan Tuhan. Bahwa di tempat yang lain, eksistensi kita jadi gak ada gunanya. Saudara dengar yang saya ngomong? Bahwa di tempat yang lain, eksistensi kita jadi gak ada gunanya. Alkitab bilang, di dekat jalan dia melihat pohon ara. Bisa gak bayangin kalau pohon ara itu bukan di dekat jalan, tapi di belakang jalan. Maka di belakang jalan, pohon ara itu bakal nganggur seumur hidup. Gak ada gunanya. Karena Yesus gak akan pernah ketemu sama pohon ara yang di belakang jalan. Tuhan tempatkan saudara di tempat di mana Tuhan mau untuk saudara berada. So lihat ini, bukan cuman pengertian tentang posisi penting buat saudara tinggal di bangsa mana. Tapi saya bisa zoom in, masuk kerucutkan sangat kecil. Bukan cuman Tuhan tempatkan saudara di negara di mana Tuhan mau saudara ada. Tapi yang lainnya. Tahu gak saudara, Tuhan juga tempatkan saudara di perusahaan di mana Tuhan mau saudara bekerja. Tuhan tempatkan saudara di lingkungan neighborhood, di lingkungan pemukiman, di mana Tuhan mau saudara tinggal. Semua hal-hal ini sebelumnya jadi pertanyaan buat kita. Kenapa saya harus kerja di sini? Kenapa saya harus punya bos kayak begini? Kenapa lingkungan pekerjaan saya kayak begini? Kita punya segudang pertanyaan-pertanyaan yang gak akan bawa kita kemana-mana. Hanya sesudah kita bisa terima kenyataan bahwa Tuhan tempatkan saya di tempat di mana Tuhan mau saya berada, baru kita mulai pertanyakan pertanyaan yang benar. Kalau memang Tuhan yang tempatkan saya di perusahaan ini, kenapa Tuhan mau saya ada di sini? Kenapa Tuhan mau saya punya bos kayak begini? Kenapa Tuhan mau saya punya lingkungan kerja kayak begini? Baru kita mulai mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang benar yang akan membawa kita untuk menemukan panggilan hidup kita. Selama pohon ara itu bilang begini, kenapa saya ada di sini? Kenapa saya nggak di kota? Kenapa saya nggak di kota? Dia gak akan pernah temukan panggilan hidupnya. Tapi ketika dia mulai terima kenyataannya, memang Tuhan yang tempatkan saya di sini. Buat apa? Dia akan mulai persiapkan dirinya buat satu itu yang saya bilang divine moment, divine appointment, buat destiny dia menghampiri dia satu hari. Yang pertama yang saudara perlu belajar tentang destiny, Tuhan tempatkan saudara di tempat di mana Tuhan mau saudara berada. Itu yang saudara yang pertama yang saudara terima. Yang kedua, ini pelajaran berikut tentang destiny dari pohon ara ini. Alkitab bilang begini. Alkitab bilang gini, di dekat jalan ia melihat pohon ara. Di mana? Di dekat jalan dia lihat pohon ara. Itu poin yang kedua. Saudara mulai berpikir loh Pak, itu kan poin yang pertama Pak. Benar itu poin yang pertama, tapi itu juga poin yang kedua. Di dekat jalan dia lihat pohon ara itu. Maksudnya apa? Dengar ini baik-baik. Bukan cuma Tuhan tempatkan saudara di tempat di mana Tuhan mau saudara berada. Tapi dengar ini, Tuhan juga lahirkan saudara di waktu di mana Tuhan mau saudara lahir. Banyak orang mulai berpikir begini. Kenapa saya harus lahir di Indonesia? Di tengah-tengah keadaan bangsa yang lagi miskin dan gak enak kayak begini. Coba saya hidup 50 tahun lalu. Coba saya hidup 100 tahun lalu. Atau coba saya hidup 50 tahun lagi. Waktu masalah bangsa ini udah beres mungkin. Banyak orang gak bisa terima kenyataan bahwa adalah Tuhan yang memunculkan saudara di waktu sejarah yang saat ini. Tuhan punya sejarah yang panjang, kurang lebih 6.000 tahun sampai hari ini. Tuhan bisa memilih untuk munculkan saudara kapan aja. Di zaman sesudah Adam, di zaman Abraham, di zaman Musa, dimanapun Tuhan bisa. Tapi dengar ini,
Nggak kebetulan Tuhan tempatkan saudara di dalam sejarah di waktu ini. Kenapa? Karena ini adalah waktunya buat saudara. Ini adalah waktu di mana Tuhan mau menjumpai saudara dengan panggilan hidupnya. Bahwa di dalam pikiran Tuhan, ketika saudara dimunculkan di waktu ini, ada sesuatu yang di zaman ini saudara harus perform lewat hidup saudara. Pohon ara itu di sisi yang lain. Dia berdiri hari itu tegap dan besar, siap menghasilkan buah. Padahal pohon ara itu, bisa nggak bayangkan begini, di saat Yesus lewat, pohon ara itu baru berusia 2 bulan. Nggak ada yang bisa diharapkan dari pohon ara berusia 2 bulan, benar? Saya percaya nggak kebetulan, bahwa entah berapa tahun atau berapa puluh tahun sebelumnya, Tuhan di dalam kemahatauannya sengaja tempatkan pohon ara itu di situ, untuk ketika Yesus menghampirinya, pohon ara itu udah ada di usia yang tepat. Tuhan munculkan saudara di permukaan sejarah, di waktu yang seperti demikian ini. You are born in such a time as this because there is something that God required from your life. Tuhan munculkan saudara di permukaan sejarah di waktu yang seperti ini. Karena ada sesuatu dari hidup saudara yang Tuhan tuntut. Yang Tuhan harapkan, yang Tuhan mau munculkan. Bahwa waktu hidup saudara nggak kebetulan, tapi divine. Sifatnya Tuhan yang tetapkan. Dan dengar yang lain tentang waktu. Terlalu banyak orang gak memahami waktu. Mereka bilang gini, tapi Pak, saya udah terlalu tua. Yang lain lagi bilang, tapi Pak, saya masih terlalu muda. Yang lain bilang, Pak, saya udah capek. Yang lain bilang, Pak, saya belum punya pengalaman. Dengar yang baik-baik, usia yang paling tepat untuk saudara responi panggilan Tuhan buat hidup saudara adalah sekarang. Saudara gak terlalu tua, dan saudara gak terlalu muda buat apa yang Tuhan punya buat hidup saudara. You are just at the right age. Saudara ada di usia yang tepat, di mana di usia saudara saat ini, saudara bisa jawab panggilan Tuhan buat hidup saudara. Wow. Now you begin to see everything about your life is divine. Sekarang saudara mulai lihat semua tentang hidup saudara itu wow, Tuhan udah desain dan rancang kayak begitu. Dahsyat banget. Tuhan bisa taruh saudara dimanapun semua tempat yang lain. No, you are in Indonesia. Why? I tell you why. Because God is about to perform some of the biggest thing He have ever performed in the history of mankind. He is going to turn this nation upside down. And He is going to need people who will volunteer themselves and say yes to His calling. Nalo. Kebablasan. Saya harap saudara ngerti lah. Saya nggak tahu gimana ngulangnya. Saudara ada di tengah-tengah permukaan sejarah bangsa ini, di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Karena di bangsa ini, Tuhan mau segera lakukan sesuatu yang belum pernah Dia lakukan di sepanjang sejarah perabatan manusia, bahwa Dia akan putar balikan bangsa ini, satu bangsa ini Dia akan bawa datang kepada Dia. Dan Dia akan butuh orang-orang yang siap memvolunteerkan dirinya, menyukarelawankan dirinya untuk bilang, ya Tuhan, kami ada di bangsa ini bukan kebetulan, aku hidup di tengah-tengah bangsa ini, di usia ini bukan kebetulan, karena ada sesuatu yang Kau harapkan dari hidupku untuk aku produksi. Belajar tentang panggilan. You are positioned by, saudara diposisikan oleh Tuhan di tempat di mana saudara Tuhan mau saudara berada. Yang kedua, saudara ada di waktu yang paling tepat. Gak ada waktu yang lebih tepat dari sekarang. Kalau saya mau ngomong tentang waktu, saudara bisa buat kajian ini menarik. Saudara akan temukan Alkitab bilang gini, bahkan dari zaman nabi-nabi dan bahkan gereja mula-mula, mereka ngelihat hari-hari di mana kita akan hidup, mereka melihatnya dengan cemburu, dengan iri hati. Kenapa mereka iri? Karena mereka lihat bahwa waktu-waktu yang terbaik, masa keemasan gereja, di mana Tuhan akan lakukan yang paling dahsyat, itu di hari-hari yang terakhir. Yang menariknya gini, mereka yang hidup zaman itu ngiri setengah mati, kita yang hidup zaman ini kita sesali setengah mati. Come on. They see all the opportunity, you see all the threat. Mereka lihat semua kemungkinan-kemungkinannya, kita lihat semua ancaman-ancamannya. Dengarin baik-baik. Justru di negara di mana ancaman paling besar, di situ kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Justru di tengah-tengah bangsa di mana masalah paling banyak, di situ mujizat akan makin besar. Justru di tengah-tengah semua yang hancur dan berantakan di bangsa ini, Tuhan segera akan lakukan sesuatu yang belum pernah Dia lakukan sebelumnya di semua bangsa-bangsa lain. You are living in such a time as this, in the most opportune time. Saudara hidup di waktu yang sedemikian ini, di tengah-tengah waktu yang penuh dengan kesempatan. Dan saudara lahir di tengah-tengahnya, kasih karunia yang ekstra buat saudara. Yang kedua tentang panggilan, saudara lahir di waktu yang paling baik, yang paling tepat, dan usia saudara paling tepat. Terus saudara jawab panggilan Tuhan punya buat hidup saudara. Yang ketiga yang berikutnya, yang kita belajar tentang panggilan dari pohon ara ini. Kalau kita bilang di dekat jalan, dia melihat ada pohon ara itu berdiri.
Yang menarik begini, lihat pohon ara itu banyak daunnya, tapi nggak ada buahnya. Saya mau buat satu catatan kecil dulu tentang ini. Pohon ara itu kelihatan banyak daunnya, tadi saya udah jelaskan dikit tentang daun dan buah korelasinya, benar? Tapi secara profetik saya mau declare ini problemnya. Banyak orang Kristen hidup zaman sekarang, gini, mereka cuma hidup kelihatan banyak daunnya tapi nggak ada buahnya. Kelihatannya rohani tapi kosong. Kelihatannya rohani. Alkitab, salib gede-gede, oh haleluya, puji. Oh, semua atribut rohaninya mah keren. Kalau ngomong kutipin ayat melulu. Tapi masalahnya begini, nggak ada buahnya. Cuman gini, banyak daunnya nggak ada buahnya itu bahasa lain untuk bilang begini. Kelihatannya rohani tapi nol besar. Berapa banyak orang Kristen yang saudara kenal, atau bahkan saudara sendiri, yang dimana saudara temukan kayak begitu. Saudara mulai mempertanyakan ulang kekristenan saudara, apakah saya orang Kristen yang kayak begitu? Cuman berpikir kekristenan itu saya pamerkan lewat hal-hal yang harafiah, hal-hal yang penampilan luar, lewat hal-hal yang materi, yang orang bisa lihat, waduh kalau doa keren banget, kembang-kembangannya, wah kalau bahasa roh keren banget, kalau udah dilawat, nangisnya udah berember-ember. Semua gerak-gerik yang kelihatannya rohani. Tapi masalahnya gini, di keluargamu, engkau dilihat jadi batu sandungan. Di kantormu, orang gak ada yang suka sama hidupmu. Di dunia luar sana, gak ada hasil yang kamu hasilkan. Orang cemooh kamu. Emang begini nih orang Kristen. Saudara mau tahu udah berapa banyak pengusaha yang saya temukan yang bilang begini, kalau saya cari karyawan, saya dari awal terang-terangan mendingan gak terima orang Kristen. Kenapa? Oh paling banyak kalau minta izin. Ada KKR pak, saya harus ikut doa ini. Oh saya ikut pertemuan ini, segala macam gitu-gitu. Tapi masalah kerjaan. Mereka curi duit, mereka gak pernah tepat waktu, gak perform. Nah kayak gini nih yang bikin saya gak diundang lagi nih. Iya, banyak daunnya tapi gak ada. Ingat. Jangan fokus sama tegurannya. Bahkan saya mau bilang ini, teguran is good. Rebuke is good. Alkitab bilang gini, Alkitab bukan saya ngomong. Alkitab bilang begini, anak yang kukasih, Tuhan bilang, anak yang kukasih diapain? Kutegur dan kuhajar. Saudara jangan pikir saya gak pernah ditegur sama Tuhan. Waduh, bukan ditegur lagi, tempeleng. Tapi ketika saya dapatkan itu, saya bersyukur. Kenapa? Saya tahu Tuhan masih peduli sama saya. Saya tahu Tuhan masih care sama saya. Saya tahu Tuhan masih belum selesai dengan hidup saya. Saya tahu Tuhan masih punya anugerah yang cukup buat rubah saya. Istilah kasarnya gini, Tuhan belum bohwat sama saya. Bisa gak bayangin kalau bapak saudara bilang begini, udah deh, suka-suka lu lah, gue udah gak mau tahu lu mau ngapain. Gue udah gak mau ngurus, gue udah gak mau tegur, gue udah capek negur juga. Enggak. Bisa bayangin gak? Wah, artinya nih kasih karunia-nya udah habis. Tapi kasih karunia Tuhan gak pernah habis buat hidup kita. Ketika dia tegur kita, coba kita belajar respon dengan cara yang benar. Kalau itu orang di luar sana, ya udah kita ampuni mereka, tapi kita ngerti keadaannya. Tapi kalau itu kita, mungkin ini waktunya kita ngaca, refleksi, waduh, itu gua banget tuh. Kadang-kadang yang jelek juga kita harus akui itu gua banget tuh. Buat apa? Buat kita berubah. Untuk jadi ngerti apa yang perlu kita lakukan untuk ketika Yesus datang menginspeksi kita, dia gak temukan hidup kita tuh kosong. Kayak begitu. Memang daun lu banyak, tapi kok gak ada buahnya. Memang rajin ke gereja, memang pertemuan doang gak pernah miss. Memang gerak-gerik semua bagus lah. Tapi pada akhirnya kan bukan itu yang dinilai. Satu pohon yang dinilai baik buruknya bukan daunnya, tapi apanya? Kalau kita bilang begitu, Yesus bilang gini, satu pohon kau akan tahu itu pohon yang baik dari buahnya. Bukan dari batangnya, bukan dari daunnya. Masalahnya banyak dari kita yang habiskan fokus konsentrasi kita, yang habiskan effort kita justru untuk memperbanyak daunnya, bukan untuk menghasilkan buahnya. Balik lagi ke poinnya. Saya kadang keras tapi saya santai kok. Jadi jangan mudah-mudahan jangan marah sama saya. Kalau marah sama Tuhan ya. Balik ke poinnya. Bukan cuma Tuhan tempatkan kita di tempat di mana Tuhan mau kita berada. Bukan cuma Tuhan lahirkan kita di permukaan sejarah di waktu di mana Dia mau kita hidup. Tapi yang ketiga gini, ini poinnya. Waktu Yesus datang menghampiri pohon ara ini, Dia temukan cuma banyak daun tapi nggak ada
Bilang sama-sama buah. Buah itu kata kuncinya. Apa artinya? Nomor 3. Bukan cuma tahu tentang penempatan kita dan waktu hidup kita, tapi yang ketiga, Tuhan harapkan hidup kita untuk menghasilkan buah. Dari pohon ara itu kita belajar. Pohon ara ini gak ngerti, dia harus produce fruit, dia harus menghasilkan buah. Dan dikarenakan buah yang dia gak bisa kasih, dikarenakan buah yang dia gak bisa produksi, Tuhan menilai gak ada alasan untuk pohonnya exist lebih lama. Nah, mari kita konsentrasi sama kata buah. Saya punya masalah yang real. Kebanyakan orang Kristen, kalau kata buah muncul, kebanyakan orang Kristen langsung responi itu dengan asumsi begini. Wah, gue udah tahu nih bakal ngomong apa. Buah. Karena kita ngomong tentang buah tiap kali. Kita ngomong tentang buah ini, orang Kristen harus menghasilkan buah, hidupmu harus berbuah, berbuah lebat, berbuah. Kita kutip ayat lain di Yohanes 15, akulah pokok anggur yang benar, kamu carang-carangnya, setiap ranting padaku yang gak berbuah dipotong, yang berbuah dibersihkan supaya berbuah. Kita kutip banyak kayak buah, benar ya? Dan banyak orang Kristen ketika kata buah muncul, kita langsung responi dengan asumsi, gue udah tahu nih ujungnya. Paling ujung-ujungnya ngomong karakter. Paling ngomong ujung-ujungnya saya harus berbuat baik. Paling ngomongnya saya harus enggak jadi batu sandungan buat orang. Karena kita punya konsep, kita punya persepsi, kita punya understanding sendiri tentang buah. Tapi sore hari ini saya mau tambahkan kepada apa yang mungkin kita udah ngerti tentang buah, satu alternatif buah yang lain. Kebanyakan dari kita ngerti gini, diajar begini, minimal saya dari awal saya jadi orang Kristen, saya mulai diajarkan, saya ingat bahkan dari zaman saya SOM, waktu itu bukan KOM, SOM. Itu diajarkan, saudara-saudara kalian harus menghasilkan 3 jenis buah. Ini yang umum saya sebutin dulu. 3 jenis itu apa aja? Buah yang pertama, buah yang namanya buah pertobatan. Sudah tahu itu? Apa itu buah pertobatan? Buah pertobatan ini definisinya. Buah pertobatan adalah gini, perubahan hidup yang dihasilkan karena pertobatan kamu. Artinya gini, kalau kamu ngaku kamu bertobat, orang harus lihat ada perubahan di hidup kamu. Sebelum kamu bertobat, kamu pakai narkoba, kamu perokok berat, kamu tukang tempeleng istri, dan segala macam hal-hal ini. Waktu kamu bertobat, kamu tinggalkan semuanya dan sampai orang bilang, gila gue kayak gak kenal lu. Lu gak pernah lagi lakuin semua itu. Itu namanya buah pertobatan. Kita diajarkan itu buah yang pertama yang harus setiap kita hasilkan. Kemudian kita diajarkan lagi, ada buah yang kedua yang setiap kita harus hasilkan. Buah apa itu? Buah roh. Benar? Galatia 5 ayat 20-22. Galatia pasal 5. Buah roh. Apa itu buah roh? Setiap kita harus punya karakter yang baik. Setiap kita harus punya. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, keteguhan, kesabaran, penguasaan diri. Ada 9 buah roh katanya gitu. Dan setiap kita harus menghasilkan 9 buah itu. Itu buah yang kedua yang harus kita produksi. Buah roh. Kemudian kita diajarkan lagi, ada buah yang ketiga yang setiap kita harus hasilkan. Apa itu? Orang bilangnya gini, buah jiwa-jiwa. Apa itu buah jiwa-jiwa? Wah, setiap orang yang udah diselamatkan, sekarang harus bawa jiwa buat Tuhan. Itu namanya buah jiwa-jiwa. Dengar ini baik. Saya nggak bilang ada yang salah dengan ketiga itu. Tiga-tiganya benar dan tiga-tiganya alkitabiah. Tapi pertanyaan saya cuma gini, gimana kalau pengertian tentang buah yang sebenarnya Tuhan maksudkan di dalam ayat ini bukan tentang yang ketiga itu? Gimana kalau buah di dalam ayat ini punya pengertian yang lain lagi? Ada pengertian yang keempat yang kita perlu tangkap tentang buah. Wah, maksudnya gimana Pak? Saya mau kasih hints, saya mau kasih petunjuknya dan kisi-kisinya. Coba saudara pikirkan ini. Pesan saya menuntut orang untuk berpikir. Berpikir itu baik. Dengar ini hintsnya, ini petunjuknya. Untuk satu pohon, nah ini ada pohon nih. Anggaplah ini pohon beneran ya, ini pohon. Dengar ini prinsipnya. Untuk satu pohon, buah yang pohon itu produksi, itu nggak akan keluar berdasarkan apa yang orang harapkan pohon itu hasilkan. Coba-coba saya berusaha reword. Buah yang dihasilkan suatu pohon, itu nggak dia hasilkan berdasarkan ekspektasi orang. Coba. Saya kasih gambarannya. Ini ada pohon berdiri. Saya nggak tahu ini pohon apa. Tapi saya mulai bilang gini. Kamu keluar jeruk. Kemudian nih pohon bilang, oh kamu mau saya keluar jeruk? Ya udah deh saya keluar jeruk. Begitu? Atau lebih ekstrim lagi. Kalau katakanlah ini pohon mangga. Tiap hari saya bilang, keluar anggur. Bisa keluar nggak anggur? Dengar, buah yang dihasilkan satu pohon nggak dihasilkan berdasarkan ekspektasi orang. Dengan kata lain, orang lain nggak bisa mengajarkan sama saudara buah apa yang seharusnya saudara hasilkan. Itu hints yang pertama.
Itu sebabnya ketika orang banyak ngomong tentang buah dan buah dan buah dan buah. Saudara harus berbuah di gereja ini. Saudara harus jadi usher, jadi WL, jadi singer. Saudara akan temukan begini. Selalu ada orang-orang di kursi jemaat yang berpikir, kayaknya itu bukan buat saya deh. Kayaknya saya gak dipanggil di situ deh. Saya ini kan orang marketplace. Saya ini kan punya bisnis. Selalu ada orang-orang yang ngerasa saya gak fit. Saya gak cocok dengan buah yang dituntut. Tapi dengar ini hari ini. Buah yang saudara harus hasilkan, itu bukan keluar dari ekspektasi orang. Kalau nggak keluar dari ekspektasi orang, pertanyaannya gini, apa yang menentukan? Buah apa yang satu pohon harus hasilkan? Apa yang menentukan? Buah apa yang suatu pohon harus hasilkan? Apa yang menentukan? Apa yang menentukan buahnya? Pohon ini dia harus keluarin buah apa? Yang menentukan itu apa? Yes, benihnya, bijinya, benar? Kalau kita mau tahu ini pohon harusnya keluarin buah apa, kita harus cari tahu. Waktu lu tanam biji apa? Benar nggak? Kita kan gak bisa nuntut satu pohon tadi. Pohon anggur kita harapkan keluar duren. Sampai kambing. Saya udah gak tahu lagi deh. Gak bakalan dia keluarin duren. Itu pohon bakal stres setengah mati. Tapi kalau kita mau tahu buah apa yang harusnya dia hasilin, kita harus cari tahu benihnya, bijinya. Dengarin baik-baik, tahukah saudara? Bahwa setiap saudara Tuhan ciptakan dengan benih ilahi. Gak ada satupun orang diciptakan Tuhan, diciptakan karena kebetulan. Gak ada satupun orang diciptakan Tuhan, diciptakan karena kecelakaan. Gambarannya gini, satu orang udah lahir, Tuhan ya ampun keburu lahir. Aduh ini gak sesuai rencana nih. Waduh saya gak punya plan dia lahir nih. Ya udahlah biarin suka-suka dia jadi apa. Ini bukan Tuhan. Tuhan kita gak pernah kecelakaan. Tuhan kita gak pernah terperanjat karena terkejut, gak pernah. Semua yang ada di bumi, dia taruh benih ilahi. Artinya benih ilahi nih, dia ciptakan setiap kita dengan tujuan yang spesifik. Kalau saudara lihat di Yeremia 1 ayat 4 ayat 5, saudara ketemukan kata-kata begini. Tuhan ngomong sama Yeremia, Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku udah kenal kamu. Maksudnya apa udah kenal kamu? Dengerin baik-baik, Tuhan ngomong gini. Bahkan sebelum kamu ada di dalam perut ibu kamu. Cerita tentang panggilan itu gak baru muncul sesudah kita besar, dewasa, memilih Tuhan, kemudian bilang, saya mau jadi apa ya? No, udah telat banget. Cerita tentang panggilan hidup saudara, bahkan sudah ada semenjak saudara belum ada di perut ibu saudara. Sebelum saudara ada di dalam perut ibu saudara, Alkitab bilang aku udah kenal kamu. Artinya udah kenal begini, aku udah tahu aku mau jadikan kamu sebagai apa. Bahkan sebelum saudara ada di bumi ini, Tuhan udah punya tujuan buat hidup saudara. Atau saya balik ya, kalau Tuhan gak punya tujuan buat hidup saudara, saudara gak akan pernah ada di bumi ini. Saya mau kasih faktanya, lebih nabrak lagi. Eksistensi saudara, artinya gini, keberadaan saudara. Yang saya lihat saudara nih, fisik semua. Eksistensi saudara adalah bukti bahwa Tuhan punya tujuan buat hidup saudara. Kenapa? Karena kalau Tuhan gak punya tujuan buat hidup saudara, dia gak bakal ciptakan saudara buat jadi pengangguran. Gak ada dalam cerita Tuhan. Gak ada dalam cerita Tuhan. Saudara diciptakan untuk perform satu responsibility. Untuk menghasilkan satu buah yang spesifik. Tuhan bilang sama Yeremia, sebelum kamu keluar dari kandungan ibu kamu, I have sanctified you. Bahasa Indonesia bilang, aku udah menguduskan kamu. Menguduskan bahasa Inggris bilang, I have sanctified you. Sanctified itu artinya gini, aku udah pisahin kamu. Maksudnya apa pisahin kamu? Artinya begini, Tuhan bilang sama Yeremia, aku ciptakan kamu. Cuma satu-satunya di bumi ini dan gak ada yang lain yang kayak kamu. Tahu gak saudara? Bahwa ketika Tuhan ciptakan saudara, bukan cuma dia ciptakan saudara dengan tujuan yang spesifik, bahwa dia ciptakan saudara itu cuma satu di seluruh muka bumi ini. Hari ini penduduk bumi hampir 7,5 miliar. Kalau saudara gak percaya fakta ini, saudara bisa habiskan seluruh hidup sekelilingin bumi ini, sekedar untuk buktikan, gak ada orang lain yang Tuhan ciptakan kayak saudara. Artinya apa ini artinya? Bahwa tujuan yang Tuhan punya buat hidup saudara, hanya saudara yang bisa perform, dan gak ada orang lain di bumi ini yang lebih tepat daripada saudara. Saudara penting di mata Tuhan. Saudara, Tuhan ciptakan saudara begitu serius dengan tanggung jawab yang begitu besar dalam hidup saudara. Bahkan dengar ini, Tuhan gak ciptakan saudara dengan pemain cadangan. Artinya, kalau saudara gagal udah ada gantinya, gak ada cadangannya. Gak ada yang lain yang diciptakan kayak saudara. Apa artinya? Artinya bukan tentang Tuhan overconfident, Tuhan terlalu pede bahwa saudara bisa. No. Tapi gini, Tuhan punya keyakinan bahwa panggilan yang dia tempatkan di dalam saudara, saudara bisa genapi itu dan gak ada orang lain yang bisa lakukan itu. Dia begitu yakinnya bahwa saudara bisa fulfill destiny saudara. Pohon ara ini dituntut menghasilkan buah.
Buah yang bukan karena ekspektasi orang. Buah yang karena memang dari asalnya dia diciptakan untuk hasilkan. Dengar ini baik-baik. Cara ngecek paling gampang. Apakah hidup yang saudara hidupi hari ini sudah ada di pusat panggilan saudara atau bukan? Saya kasih cara nilainya. Saya kasih tahu gimana cara ngujinya. Sederhana sekali. Saudara cek begini, ini prinsipnya. Hidup yang paling sengsara dan menderita adalah begini. Ketika pohon jeruk dipaksa keluarin anggur. Itu kuncinya. Hidup yang paling menderita adalah ketika pohon jeruk dipaksa keluarin buah anggur. Saudara nggak nangkep pesannya? Taunya saudara udah ada di pusat panggilan Tuhan atau bukan, cara ngeceknya sederhana. Apakah saudara sudah menemukan kepenuhan di dalam hidup saudara atau belum? Apakah di dalam saudara-saudara masih ngerasa begini, saya tahu saya bukan diciptakan untuk ini. Berapa banyak orang yang saya jumpain di dalam keseharian mereka. Mereka terus komplain sama kerjaan mereka. Mereka terus ngomong, saya nggak diciptakan buat ini. Saya nggak enjoy kerjaan saya. Saya nggak suka apa yang saya lakukan. Mereka ada di semua tempat-tempat ini sekedar begini, tapi saya butuh untuk hidup. Tahu gak saudara apa yang Tuhan ngomong tentang itu? Alkitab ngomong di Matius 5. Hidup ini lebih dari sekedar makan, minum, dan pakaian. Ketika saudara sekedar menukarkan hidup, cuman buat itu, makan, minum, dan pakaian. Sekedar buat eksistensi saudara, supaya saya nggak mati, supaya saya hidup. Saudara lagi menukarkan hidup saudara, buat sesuatu yang nilainya lebih rendah dari yang seharusnya. Alkitab bilang, hidup itu lebih dari sekedar makan, minum, pakaian. Saya kasih ilustrasi untuk gambarin maksudnya lebih itu apa. Kalau saudara pergi ke satu toko kelontong, macam-macam. Dan saudara berusaha cari CD, compact disc. Saudara tahu CD ya? Saya tanya sama saudara, CD kosong itu harganya berapa ya? Murah ya Pak? 1.500, 2.000, 3.000 ya kurang lebih lah ya. Anggaplah 2.000 perak. Ya, atau 5.000 lah ambil yang mahal, yang mereknya bagusan. Goceng. CD kosong 5.000. Tapi kemudian di depan kasir saudara bilang nih, saya mau beli satu. Kemudian saudara keluarin duit 10 juta. Nih saya bayar 10 juta buat satu. Waktu saudara pulang ke rumah, istri saudara tahu, saudara beli satu CD kosong, saudara keluarin 10 juta, dia apain kira-kira sama istri? Ditempeleng. Lu gila lu. Lu beli CD satu biji 10 juta yang benar aja. Kenapa begitu? Karena nilainya gak segitu, gak sepadan, benar? Alkitab bilang, hidup ini lebih dari sekedar makan, minum, pakaian. Ketika kita tukarkan hidup kita hanya untuk makan, minum, dan pakaian. Kita lagi beli CD dengan uang 10 juta. Kita lagi habiskan hidup kita buat sesuatu yang nilainya lebih rendah dari yang seharusnya. Life is more than what you eat, what you drink, and what you wear. There is a purpose behind life. Ketika saudara sekedar paksakan hidup saudara, melakukan sesuatu yang saudara tahu saudara nggak diciptakan untuk itu, tapi saudara lakukan juga. Kenapa? Karena saya butuh makan. Satu, saudara lagi nggak menghasilkan buah yang Tuhan mau saudara hasilkan. Kedua, saudara lagi menukarkan hidup saudara buat sesuatu yang lebih rendah dari yang seharusnya. Kalau gitu gimana dong Pak? Kalau hidup yang paling menderita adalah pohon jeruk dipaksa untuk menghasilkan anggur, maka sebaliknya pun benar. Apa itu? Nggak ada hidup yang lebih enak, nggak ada hidup yang lebih mudah, nggak ada hidup yang lebih ringan dengan ini, pohon anggur yang menghasilkan buah anggur. Kenapa ringan? Kenapa enak? Karena memang dari awal dia diciptakan untuk itu. Ketika saudara temukan alasan kenapa saudara diciptakan sama Tuhan. Dan saudara mulai hidup hanya untuk itu. Saudara ketemukan semuanya natural. Semuanya gak ada yang lagi dipaksakan. Memang saudara diciptakan, wired by God that way. Diciptakan, dibentuk sama Tuhan udah kayak begitu dari sononya. Buat saudara nyanyi jadi natural. Buat saudara ngomong jadi natural. Buat saudara menghitung jadi natural. Everything that you do is becoming enjoyable. Why? Because you are created for that thing. Saudara memang diciptakan untuk hal tersebut. Masalahnya gini, saya udah buat survei saya. Saudara bisa buat survei saudara sendiri. Bahkan di tempat ini saya bisa jamin, minimal 90% orang hidup hari ini nggak hidup di dalam panggilan yang Tuhan punya buat hidupnya. Taunya dari mana? Dia suffer dalam hidup tiap hari. Ini hari Minggu. Berapa banyak yang besok pagi bangun bilang, yes, this is Monday already. Or, wah Monday come too soon. Terlalu cepat Senin lagi. You check. If you are excited with what you are doing, then it is a sign that you are doing what you are supposed to be doing.
If it is not, well, you need to come. Saudara perlu datang lagi sama Tuhan dan mulai cari itu. Jadi apa yang kita bisa lakukan, Pak? Well, kata kuncinya sederhana. Saudara bisa datang sama Dia yang menempatkan benih ini di dalam rahim ibu saudara. Dan mulai cari tahu dari Dia, Tuhan, waktu Tuhan ciptakan aku, Tuhan ciptakan buat apa? Tuhan gak mau aku sekedar hidupi hidupku buat makan, buat minum, buat pakaian. Tuhan gak mau sekedar aku tersiksa lakukan sesuatu yang aku tahu aku gak diciptakan buat ini. 90% dari saudara bisa bilang gini, Pak, saya tahu Pak, ada yang lain yang Tuhan mau saya lakukan ketimbang yang saya lakukan. Saya tahu Pak, hidup saya belum penuh di sini. Saya tahu saya belum dapat kepuasan di sini. Saya tahu Pak, ada yang lebih besar, ada yang lebih hebat, ada yang lebih tinggi. Ada sesuatu yang lain yang Tuhan udah siapkan buat saya. Tapi saya terpaksa Pak, terjebak, terperangkap dalam ini. Well, datang sama Tuhan dan mulai cari tahu, Tuhan, waktu Engkau ciptakan aku buat apa? Mulai cari tahu benih yang dimana jadi asal saudara. Dan dengar ini, setiap kita ketika berusaha mencari tahu alasan kenapa Tuhan ciptakan kita. Dengar ini, panggilan atau destiny akan isinya lebih luas dari sekedar hal-hal yang kita bisa lakukan di dalam gereja lokal. Saya kasih kuncinya aja ya. Ketika saudara datang sama Tuhan dan tanya, Tuhan, Engkau ciptakan aku dengan benih apa? Saudara akan mendapatkan jawaban yang mungkin di luar ekspektasi saudara. Kenapa? Karena panggilan yang Tuhan punya buat hidup saudara itu akan ada lebih besar dan lebih luas dari sekedar 4 tembok gereja lokal. Beberapa saudara Tuhan akan bilang begini, aku ciptakan engkau untuk ada di dunia entertainment. Aku ciptakan engkau untuk menghasilkan buah di dunia bisnis. Aku menciptakan engkau untuk menghasilkan buah di dunia politik. Menciptakan buah di dunia pendidikan. Masing-masing saudara akan menemukan panggilan hidup saudara di salah satu dari ke-7 lingkup pengaruh yang Tuhan punya. 7 itu apa aja Pak? Saya sebutkan aja supaya saudara minimal aware. Karena banyak orang itu berusaha menemukan panggilannya tapi mencari di tempat yang salah. Pertanyaannya begini, Tuhan di gereja ini saya harus ngapain dong? Padahal Tuhan bilang, no, panggilan kamu bukan di gereja, panggilan kamu di sana. Kita mulai punya satu ekspektasi dan ketika Tuhan tunjukin yang itu kita gak pernah lihat. Karena kita pikir panggilan kita cuma ada di sini. Panggilan kita bisa ditemukan di salah satu 7 ini. Apa itu? Arts and entertainment, business and finance, church and religion, distribution and media, education and school, family and social, government and politics. Ada 7 itu. Ada orang-orang yang Tuhan memunculkan untuk masuk dunia politik. Ada orang-orang yang Tuhan memunculkan untuk menghasilkan buah di dunia bisnis. Makanya pengusaha akan stres setengah mati ketika dia dituntut menghasilkan buah yang sama dengan orang yang dipanggil di dunia gereja harus hasilkan. Pengusaha nih, bawa jiwa-jiwa. Hah? Tapi saya pengusaha Pak, gimana saya harus nginjil ke jalan-jalan, turun bagi-bagi traktat. Kalau gitu, apa buah komen kita? Gini, Tuhan mau bangkitkan orang-orang yang menghasilkan buah untuk satu tujuan. Dia mau mentransformasi bangsa ini. Dan mentransformasi bangsa ini isinya bukan cuma penginjilan memenangkan jiwa. Ada begitu banyak hal yang perlu dirubah di bangsa ini. Orang-orang yang dipanggil di dunia entertainment, mungkin ini buah yang kamu harus hasilkan. Mungkin bentuknya buah kamu, itu bukan jiwa-jiwa yang kamu bawa kayak orang KKR. Mungkin bentuknya buah yang kamu hasilkan lagi nih. Ketika kamu mulai memproduksi satu film yang kembali menantang dan mengubah nilai bangsa ini. Bangsa ini sekarang, kita lagi sangat menikmati bullying massal. Bullying. Orang disiksa di depan TV dan semua orang enjoy dan ratingnya nomor 1. Orang mau duduk kursi ditarik, jatuh ketawain semua orang. Wah kita enjoy banget ketika orang dibully. Kenapa gak mulai munculkan lagi nilai-nilai yang benar di bangsa ini? Film-film kayak Laskar Pelangi harus yang produksi orang Kristen. Mulai munculkan lagi nilai-nilai luhur, nilai-nilai murni, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kesucian, nilai-nilai keutuhan pernikahan. Tunjukin sama bangsa ini, kejujuran itu masih ada. Pernikahan yang bertahan itu masih ada. Bahwa sopan santun itu masih ada. Orang yang di dunia entertainment bisa mulai hasilkan buah di situ. Dan melaluinya orang akan ditunjuk kepada Tuhan. Siapa yang punya nilai-nilai ini? Gak ada yang lain. Cuma Tuhan kita yang punya nilai-nilai murni ini. Pengusaha-pengusaha mulai harus hasilkan buah yang berbeda. Politikus mulai harus hasilkan buah yang berbeda. Mungkin buah saudara bentuknya gini. Saudara mulai meloloskan satu undang-undang. Yang mengatur korupsi. Mengatur kekerasan. Saudara mulai hasilkan sesuatu yang mengubah bangsa ini. Tuhan harapkan setiap hidup kita hasilkan buah yang spesifik. Dan buah kita cuma bisa cari tahu dari alasan kenapa kita diciptakan. Tuhan kau ciptakan aku sebagai apa? Enggak semua orang diciptakan jadi pendeta. Enggak semua orang diciptakan untuk pelayanan di 4 tembok yang namanya gereja lokal. Bahkan sebaliknya 90% orang diciptakan untuk pelayanan di luar dari gereja lokal. Kenapa?
Karena itu dunia yang kita harus jangkau. Alkitab bilang, jadilah terang dunia, bukan terang gereja. Jadilah garam dunia, bukan garam gereja. Your calling is out there. Panggilan saudara ada di dunia luar sana, bukan di dalam sini. 90% kita langsung bisa identify, wah kalau begitu saya setuju. Saya bisa lakukan sesuatu di luar sana. Saya gak pernah ngerasa saya harus bergabung jadi pengerja. No. Saudara jadi pengerja bukan pengerja gereja, pengerjanya Tuhan. Dan proyeknya Tuhan jauh lebih besar daripada 4 tembok yang namanya gereja lokal. Proyeknya Tuhan adalah dia mau mentransformasi bangsa ini. Kalau kita bisa temukan kesamaan visi, gak ada perpecahan gereja. Kita semua udah gak ribut satu sama lain, tapi kita mau sama-sama lihat bangsa ini berubah. Buah yang harus kita hasilkan, ini alternatif yang keempat. Mungkinkah itu terhubung dengan panggilan hidup kita? Bahwa kita harus jadi seperti yang Tuhan mau kita jadi. Kita harus jadi seperti yang Tuhan mau kita jadi. Yang keempat, yang terakhir, saya akan tutup dengan ini. Pertanyaan praktisnya adalah, oke Pak, saya ngerti saya ditempatkan Tuhan di tempat di mana Tuhan mau saya ada. Saya hidup di waktu di mana Tuhan mau saya hidup. Saya juga ngerti sekarang, ternyata panggilan itu lebih dari sekedar jadi usher, singer, dan lain-lain. Panggilan itu bisa berbentuk apa yang saya lakukan di dunia marketplace, di dunia entertainment, di dunia politik, di dunia pendidikan. Karena memang saya ada di situ Pak. Intinya satu, pastikan memang kau ada di tempat di mana Tuhan mau kamu berada. Salah satu cara ngeceknya yang lain adalah begini. Banyak orang terus menyangkali bilang gini, enggak kok, tapi saya enjoy kok lakukan yang saya lakukan. Saya kasih tahu begini, kamu enjoy karena gaji kamu gede. Salah satu cara ngeceknya, bahwa kamu memang benar-benar enjoy lakukan yang kamu lakukan. Atau dengan kata lain itu panggilan kamu. Pertanyaan saya sederhana. Kalau kamu dikasih kesempatan untuk tetap lakukan yang kamu bilang enjoy itu. Kamu bisa lakukan semua itu. Tapi begini, kali ini sama sekali nggak digaji. Kamu tetap mau lakukan atau enggak? Your reason for existence. Alasan keberadaan saudara. Itu akan buat saudara bisa terus perform sekalipun saudara nggak digaji. Karena memang saudara diciptakan untuk itu. Kalau saudara hubungkan sama Matius 5 tadi. Hidup itu lebih dari sekedar makan, minum, pakaian. Di situ Tuhan kasih contoh. Bunga bakung di ladang. Nggak nabur, tapi dia punya keindahan lebih indah daripada baju Salomo. Burung-burung di udara, nggak nabur, tapi dia bisa makan tiap hari. Pertanyaannya kenapa begitu? Alasannya simple. Karena fokus hidup mereka bukan untuk makan. Fokus hidup mereka bukan untuk pakaian. The fokus dari bunga bakung is to beautify life. Dia diciptakan untuk memperindah kehidupan dan semua tentang hidupnya Tuhan yang pelihara. Burung diciptakan untuk terbang. Dia nggak pusing, dia harus nabur, nuai. No. Dia diciptakan untuk terbang. And as long as he perform what he is called to do and what he is called to be, selama dia melakukan yang menjadi panggilannya, dia fulfill itu, maka semua tentang hidupnya Tuhan yang cukupi. Ketika fokus hidup saudara, itu bukan lagi tentang makan, minum, pakaian. Tapi jadi tentang ini. Tentang menggenapi panggilan yang dia punya buat hidupku. Maka semua tentang hidup saudara, Tuhan yang pelihara. Yesus bilang begini, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Life is more than what you eat and what you drink and what you wear. Yang keempat, yang terakhir. Kita ngerti Pak, 3 hal itu. Tapi kemudian secara praktis apa yang saya bisa lakukan? Keluar dari tempat ini apa yang saya bisa lakukan Pak? Balik ke cerita ini. Pohon ara tersebut berdiri tinggi. Dia meleset dari panggilannya. Kenapa? Dengar, seluruh waktu-waktu ini mungkin ada orang-orang yang bilang gini, tapi Pak, saya udah lama berdoa Pak. Tuhan, panggilan Tuhan buat saya apa sih? Tuhan, destiny Tuhan buat saya apa sih? Saya mau cari tahu destiny saya apa? Pertanyaan saya gini, gimana kalau ceritanya dibalik? Bahwa ceritanya bukan tentang saudara berusaha temukan panggilan hidup saudara. Ceritanya bukan tentang saudara berusaha temukan destiny saudara. Tapi sebaliknya, destiny yang akan datang berusaha menemukan saudara. Di dalam cerita tadi, ceritanya bukan pohon ara yang keliling kemana-mana berusaha menemukan panggilannya. Tapi sebaliknya, hari itu ada destiny yang datang menghampiri dia dan mengetuk pintunya. Banyak dari kita nggak ngerti. Kita berpikir saya udah cari dan saya nggak ketemuin panggilan saya. No. Gimana kalau cara kerjanya terbalik? Destiny yang selama ini sudah berusaha datang dan menghampiri saudara, mengetuk pintu saudara berkali-kali. Tapi ini masalahnya, saudara tolak panggilan saudara waktu itu datang. Dari mana saya tahu saya tolak Pak? Hari itu kalau saudara lihat ceritanya, panggilan datang menghampiri pohon ara itu. Yesus datang menghampiri pohon ara itu. Bukan cuma Yesus yang datang, tapi Yesus datang membawa kebutuhan yang kecil. Hari itu kita bilang Yesus merasa lapar. Pohon ara itu berdiri dengan gagah dan kuat di tempat itu. Dia bilang, saya mau temukan panggilan saya mau genapin panggilan saya. Tapi ketika ada kebutuhan yang kecil yang datang menghampiri dia, mengetuk pintunya,
Dia bilang, aku gak diciptakan buat ini. Aku gak punya buah buat ini. Banyak dari kita mungkin meleset dari panggilan hidup kita. Ketika begini, ketika kita mengabaikan kebutuhan-kebutuhan yang kecil yang datang menghampiri hidup kita dan mengetuk hidup kita dan bilang, tolong saya Pak. Beberapa kita ada di tempat lampu merah, ada anak kecil ini yang ketuk pintu kita dan bilang, Pak, saya butuh uang. Beberapa kita diketuk rumah kita dan tetangga kita datang bilang, Pak, anak saya sakit. Beberapa kita ada orang ini yang datang dan bilang, Pak, keluarga saya butuh bantuan. Dan kita hidup bilang, saya mau temuin panggilan Tuhan. Tapi ketika ada kebutuhan kecil ini muncul, kita bilang, saya gak punya apa-apa buat kamu. Gimana kalau panggilan berusaha datang dan menghampiri hidupmu, mengetuk hidupmu dalam bentuk kebutuhan-kebutuhan kecil yang datang dan minta engkau mengulurkan tangan. Jangan sampai ada seorang pun di antara kita yang ketika pada akhir hidup kita, kita semua akan menghadap Tuhan, benar? Dan Tuhan tanya begini, kenapa kamu gak genapi panggilan hidup kamu? Kenapa kamu gak menghasilkan buah yang aku harapkan untuk kamu hasilkan? Kemudian jangan sampai kita jawab gini, tapi Tuhan, seumur hidup saya udah doa, Tuhan panggilanmu apa sih? Destinimu apa sih? Apa sih buah yang kamu aku hasilkan? Tapi Tuhan kau gak jawab-jawab. Jangan sampai Tuhan bilang, setiap kali aku berusaha tunjukkan kamu panggilan kamu selalu tolak panggilan kamu. Kamu abaikan panggilan kamu. Dan kita jawab, kapan Tuhan tunjukin? Kapan Tuhan panggilanmu Tuhan tunjukin sama aku? Tuhan bilang gini, setiap kali ada orang lapar datang, kamu gak kasih makan. Setiap kali ada orang telanjang datang, kamu gak kasih pakaian. Setiap kali ada orang itu di penjara, kamu gak kunjungin dia. Setiap kali ada orang datang cari minum, kamu gak kasih dia minum. Dan kita bilang lagi, Tuhan, kapan engkau pernah datang dan tunjukkan itu? Dan Tuhan bilang, setiap segala sesuatu yang kamu lakukan, sama salah satu orang yang paling hina itu, kamu lagi lakukan seperti untuk aku. Gimana kalau Yesus udah berkali-kali berusaha datang menghampiri hidup saudara. Berusaha tunjukin saudara ini panggilanmu. Ketika ada kebutuhan itu yang muncul. Kebutuhan yang kecil, kebutuhan yang sederhana. Tapi kita yang berdiri tegap, gagah dan besar. Berpikir panggilan saya buat sesuatu yang jauh lebih besar dari ini. Saya gak punya waktu buat yang kecil. Pertanyaan saya gimana kalau justru yang kecil adalah pintu masuk kita. Jalan masuk kita menuju Tuhan bawa kita ke yang besar. Ketika kita gak mau responnya yang kecil. Bisa jadi yang besar kita gak akan pernah dapat kesempatan untuknya. Kalau kita bilang barang siapa setia sama perkara-perkara yang kecil, dia akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Kalau ketika ada kebutuhan kecil datang menghampiri, kita tolak itu. Gimana Tuhan bisa percayakan sama kita tanggung jawab yang jauh lebih besar dari itu. Tentu saja saudara familiar dengan cerita yang saya kutip barusan dari Matius pasal 25. Ketika aku lapar, kamu gak kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu gak kasih aku minum. Ketika aku telanjang, kamu gak kasih aku pakaian. Ketika aku di penjara, kamu gak kunjungin aku. Orang ini tanya, kapan Tuhan pernah semua itu? Segala sesuatu yang kamu lakukan bagi orang yang paling hina ini, kamu lagi lakukan buat aku. Gimana kalau selama ini panggilan datang, berusaha menghampiri hidup saudara, mengetuk pintu hati saudara, tapi mungkin saudara abaikan. Bisa seperti pohon ara itu yang mengabaikan kebutuhan yang kecil yang muncul. Saya mau kasih makan satu kota, saya gak punya buah cuma buat satu orang. Gimana kalau satu orang ini, ia akan bawa kamu untuk kasih makan satu kota. Hari ini saya berharap, kita belajar sedikit tentang panggilan. Tuhan tempatkan saudara di tempat di mana Tuhan mau saudara berada. Di waktu yang tepat di mana Tuhan mau saudara hidup. Untuk buah yang saudara harus hasilkan. Buah saudara bisa di salah satu dari 7 area itu. Dan cara yang paling praktis menemukan panggilan hidup saudara adalah gini. Ketika saudara mulai menjadi peka dan sensitif kepada kebutuhan-kebutuhan yang datang menghampiri hidup saudara. Saudara sendiri bisa cek dan saya bisa jamin sebagian besar saudara akan sepakat dengan ini. Sebagian besar saudara akan bisa bilang begini, saya gak tahu kenapa Pak. Kenapa selalu jenis orang yang punya masalah yang sama yang kayak begini lagi yang muncul sama saya. Biasa kesamaannya begitu. Jarang sekali kalau saudara didatangin orang begitu beragam. Hari ini ada orang miskin yang datang, besoknya ada orang punya masalah keluarga yang datang, besoknya masalah narkoba yang datang, jarang. Biasanya selalu konsisten. Kenapa yang orang narkoba dulu yang minta tolong sama saya? Kenapa yang orang miskin dulu yang datang sama saya? Kenapa yang selalu masalah keluarga terus yang curhat sama saya? Benar apa benar? Karena Tuhan berusaha untuk bilang sama saudara, hei, itu panggilan kamu. Itu panggilan kamu. Waktu kita abaikan, kita lagi bilang sama Tuhan, Tuhan, aku gak siap untuk kasih buah apa-apa. Mulai hari ini lebih peka, lebih sensitif kepada kebutuhan yang muncul. Karena bisa jadi itu jalan masuk saudara. Tuhan bilang, wow, kamu tolong satu keluarga ini. Kayak kamu tolong satu kota, aku akan percayakan kamu satu kota.
Waktu kita setia sama yang kecil, Tuhan akan percayakan. Satu kota ini, satu bangsa ini saudara rubah. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat sore malam hari ini kami boleh datang tempat ini. Dan boleh dengar pengertian, pengajaran ini. Malam ini kami hampiri dan dengar cerita ini dengan cara pandang yang berbeda sekali dengan yang pernah kami dengar sebelumnya. Malam hari kami belajar bahwa ternyata bisa hidup kami mati kematian yang tragis. Kematian yang belum waktunya. Karena kami gak mengenapi panggilan yang Tuhan punya buat hidup kami. Malam hari ini kami diajar oleh pohon ara ini untuk gak ngalamin yang serupa. Tuhan buat kami ngerti bahwa Tuhan tempatkan kami di tempat yang spesifik di mana Tuhan mau kami berada. Kami gak lagi mau mempertanyakan keberadaan kami. Kami mau mulai belajar menerimanya dan mulai menanyakan pertanyaan yang benar. Kami juga ngerti malam ini bahwa kami ada di umur yang tepat, usia yang tepat, di waktu yang tepat. Untuk di mana Tuhan mau kami lakukan sesuatu buat kota dan bangsa kami. Malam ini kami juga dibuat ngerti bahwa ada buah yang harus kami hasilkan. Dan buah yang harus kami hasilkan, setiap kami harus berusaha temukan dari Tuhan. Kami mau temukan panggilan hidup kami. Kami mau ikuti panggilan hidup kami dan kami mau genapi panggilan hidup kami. Tuhan, setiap orang di tempat ini diciptakan bukan untuk sekedar penuhin kursi. Bukan sekedar untuk jadi pajangan. Setiap orang di tempat ini Tuhan punya panggilan yang spesifik. Di area manapun dari ketujuh lingkup itu yang Tuhan mau mereka perform. Tolong mereka untuk temukan panggilan mereka. Untuk ikuti panggilan mereka. Dan untuk genapi panggilan hidup mereka. Dan pada akhirnya aku berdoa, Tuhan, ampuni setiap kami. Yang kalau selama ini kami gak peka dengan kebutuhan-kebutuhan yang muncul. Kami sekedar berpikir itu menyusahkan. Kami sekedar berpikir itu gak penting. Kami sekedar berpikir itu gak ada gunanya. Malam hari ini kami buat ngerti Tuhan. Bahwa bisa jadi itu cara Tuhan untuk berusaha tunjukin kami panggilan yang Tuhan mau untuk kami jawab. Dan malam ini kami juga ngerti Tuhan. Kalaupun kami jawab satu panggilan, satu kebutuhan tertentu. Dan ternyata itu bukan panggilan Tuhan. Well, gak ada yang salah dengan berbuat baik pada akhirnya. Jadi kami mau sensitif, kami mau peka. Dan kami mau mulai respon. Setiap kebutuhan-kebutuhan yang muncul, perkara itu panggilan Tuhan atau bukan, itu pertanyaan kedua. Tapi kami mau belajar respon, karena bisa jadi itu cara Tuhan berusaha tunjukin kami panggilan Tuhan buat hidup kami. Tuhan, aku berdoa, Tuhan, aku lepaskan atas jemaat di tempat ini satu anugerah apostolic blessing. Anugerah yang akan menolong mereka untuk temukan panggilan hidup mereka, ikuti panggilan hidup mereka, dan genapi panggilan hidup mereka. Anugerah yang akan memberdayakan mereka untuk mereka mulai bergerak keluar dan lakukan perubahan buat kota ini, lakukan perubahan buat bangsa ini. Aku lepaskan anugerah ini atas hidup mereka mulai hari ini sampai mereka semua menggenapi panggilan hidup mereka. Terima kasih Tuhan buat sore ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin.